Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Belajar Online. Jadi pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video materi bentuk eksponen dan sifat-sifat eksponen. Nah, pada video lanjutan ini kita akan mencoba untuk menjawab beberapa latihan soal seputar materi bentuk eksponen tersebut. Namun sebelum kita lanjut, boleh dong disupport channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 7x pangkat 3, y pangkat minus 4, z pangkat minus 6 dibagi dengan 84x pangkat min 7, y pangkat min 1 kali z pangkat minus 4. Ini kita tuliskan dulu soalnya. 7x pangkat 3 dikali y pangkat minus 4 dikali z pangkat minus 6 dibagi 84x pangkat min 7 dikali y pangkat min 1 kali z pangkat minus 4. Nah, maka kalau bentuknya seperti ini, kita kelompokkan dulu masing-masing sifat eksponennya. Maka sama dengan ini 7 dibagi 84 dikali x pangkat 3 dibagi x pangkat min 7 dikali y pangkat minus 4 dibagi y pangkat min 1 dikali z pangkat minus 6 dibagi z pangkat minus 4. Jadi kita sudah bisa lihat ini sifat eksponennya bentuknya pembagian. Nah, kalau bentuknya pembagian, maka bagaimana? Misal ada a pangkat x dibagi a pangkat y sama dengan pangkatnya dikurangi saja, a pangkat x min y. Nah, itu kalau pangkat yang di bawahnya ini adalah positif. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif, a pangkat x dibagi a pangkat min y, maka pangkatnya itu dijumlahkan ke a pangkat x ditambah y. Kenapa ditambah? Karena di sini dari negatif menjadi positif. Nah, maka di sini sama dengan 7/84 dikali x pangkat 3, karena di sini min, maka naik ke atas jadi plus 7 dikali y pangkat minus 4, karena di sini min juga dia jadi plus 1 dikali z pangkat min 6 plus 4. Maka sama dengan 7/84 dikali x pangkat 10 dikali y pangkat minus 4 tambah 1 menjadi min 3 dikali z pangkat min 6 ditambah 4 sama dengan min 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagikan 7. Maka 7 dibagi 7 sama dengan 1/84 bagi 7 sama dengan 12. Kemudian kita tulis ulang x pangkat 10, y pangkat min 3 dikali z pangkat min 2. Maka yang positif di sini di atasnya hanya x-nya saja, berarti 1 kali x pangkat 10 sama dengan x pangkat 10. Dibagi ini 12, kemudian y pangkat min 3 kita turunkan ke bawah menjadi positif, maka y di sini pangkatnya 3 dan z pangkatnya 2. Gampang kan? Oke, sekarang kita coba ke soal yang nomor 2. Diketahui a sama dengan setengah, b sama dengan 2, dan c sama dengan 1. Maka nilai dari a pangkat min 2 dikali b dikali c pangkat 3 dibagi a dikali b pangkat 2 dikali c pangkat min 1 adalah berapa? Nah, ini sebenarnya sama persis seperti soal yang nomor 1 tadi. Cuma kalau yang ini nilai bilangan pokoknya itu sudah dikasih tahu. Nah, maka a pangkat min 2 dikali b dikali c pangkat 3 dibagi a dikali b pangkat 2 dikali c pangkat min 1. Nah, sama seperti yang tadi, kita kelompokkan dulu supaya gampang. A pangkat min 2 dibagi a dikali b per b pangkat 2 dikali c pangkat 3 dibagi c pangkat min 1. Nah, ini sudah kita kelompokkan. Maka di sini sama dengan a pangkat min 2 yang di bawahnya ini pangkatnya 1 naikkan ke atas menjadi
min 1 dikali B pangkat 1 yang di bawahnya pangkatnya 2 naikkan ke atas menjadi min 2 dikali C pangkat 3 yang bawahnya min 1 naik ke atas menjadi plus 1. Maka di sini sama dengan A pangkat min 3, min 2 kurang 1 sama dengan min 3 dikali B pangkat min 1 dikali C pangkat 4. Nah, ini kita sudah dapatkan bentuk sederhananya. Maka kita lanjutkan untuk memasukkan nilai dari masing-masing bilangan pokoknya. Maka A pangkat min 3 dikali B pangkat min 1 dikali C pangkat 4. Nah, langsung kita masukkan nilainya. A-nya itu adalah 1/2 pangkat min 3 dikali B-nya itu 2 pangkat min 1 dikali C-nya 1 pangkat 4. Maka 1/2 ini sama dengan 2 pangkat min 1 dikali dengan min 3 atau pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan min 3 dikali 2 pangkat min 1 dikali 1 pangkat 4. Maka sama dengan 2 pangkat min 1 dikali min 3 sama dengan plus 3. Maka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 1 dikali 1 pangkat 4. Nah, karena di sini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ini pun bisa kita langsung jumlahkan. Maka 3 ditambah min 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 4. Maka sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Gampang kan? Oke, soal nomor 3. Bila X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, maka nilai dari X pangkat 2/3 dikali Y pangkat min per 3 dibagi Y pangkat 2/3 dikali X pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan min 3/4. Maka di sini X pangkat 2/3 dikali Y pangkat min 4/3 dibagi Y pangkat 2/3 dikali X pangkat 2. Nah, ini masing-masing dipangkatkan lagi dengan min 3/4. Nah, tadi masih ingat kalau bentuknya dalam kurus seperti ini, pangkatnya itu tinggal dikalikan saja. Maka di sini X pangkat 2/3 dikali min 3/4 sama dengan X pangkat minus 6/12. Kemudian untuk Y-nya berarti Y pangkat minus 4 dikali minus 4/3 dikali min 3/4 sama dengan positif 12/12 dibagi. Nah, Y-nya juga sama dikalikan dengan pangkatnya ini, berarti 2/3 dikali dengan min 3/4 sama dengan Y pangkat minus 6/12 dikali dengan X. X-nya pangkatnya 2 dikali dengan min 3/4 sama dengan min 6/4. Maka setelah itu kita sederhanakan dulu. Maka X pangkat min 6/12 itu sama dengan X pangkat min setengah. Masing-masing dibagi 6. Kemudian Y menjadi Y pangkat 1 dibagi dengan Y pangkat min setengah, karena di sini minus 6 dibagi 12. Nah, kemudian untuk X-nya juga berarti di sini bisa kita tuliskan menjadi X pangkat min 3/2. Nah, setelah itu baru kita naikkan ke atas semuanya. Maka di sini sama dengan X pangkat min setengah, naikkan ke atas X-nya yang di bawah ini, maka dia dari minus menjadi positif dikali X pangkat 3/2 dikali Y pangkat 1 dikali Y pangkat positif setengah. Nah, X pangkat min setengah dikali X pangkat 3/2 itu sama dengan X pangkat min setengah ditambah 3/2 sama dengan 1.
Jadi satunya tidak perlu ditulis. Kemudian Y pangkat 1 dikali dengan Y pangkat setengah, maka sama juga ini pangkatnya kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah setengah sama dengan 3/2. Jadi di sini Y pangkat 3/2. Maka tinggal kita masukkan saja nilainya. Ya, kita punya dua cara untuk menyelesaikannya. Misal di sini adalah cara 1, kemudian nanti kita tuliskan di sini adalah cara yang kedua. Nah, untuk cara yang pertama, misal di sini X kali Y pangkat 3/2, maka di sini masukkan saja nilainya menjadi 3 dikali 4 pangkat 3/2 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 pangkatkan lagi 3/2. Maka 2 pangkat 2 dikali dengan 3/2, 2-nya dicoret saja. Maka sisanya di sini 3 dikali 2 pangkat 3. Sama dengan berapa? 3 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 24. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, tadi kita punya X kali Y pangkat 3/2, maka sama dengan X dikali 3/2 berapa? Berarti akar Y pangkat 3. Sama dengan X-nya berapa? Ini 3 dikali akar Y-nya berapa? 4 pangkat 3 sama dengan 3 dikali akar 64. Akar 64 berapa? Ya sama dengan 8. Maka hasil akhirnya sama dengan 24. Nah, jadi dua caranya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Soal nomor 4. Bentuk 3X pangkat min 1 dikurang Y pangkat min 2 dibagi X pangkat min 2 ditambah 2Y plus 1 dapat dituliskan tanpa eksponen negatif. Jadi kalau yang di soalnya ini semuanya adalah bentuknya negatif eksponennya, maka hasil yang diminta di sini adalah eksponennya positif semua. Jadi 3X pangkat min 1 dikurang Y pangkat min 2 dibagi X pangkat min 2 ditambah 2Y pangkat min 1. Ini bisa kita buatkan langsung menjadi pangkatnya positif semua. Nah, kalau X pangkat min 1 itu kan sama dengan 3/X. Jadi X min 1-nya kita turunkan ke bawah menjadi positif seperti ini. Yang Y juga sama. Ini sama dengan 1/Y pangkat 2. Nah, dibagi X pangkat min 2 ini kita turunkan juga menjadi 1/X pangkat 2 ditambah 2/Y. Karena pangkatnya min 1 kita turun jadi positif 1. Ya seperti biasa ya, kalau ada penjumlahan dan pengurangan pecahan, caranya adalah perkalian silang. Berarti 3 dikali Y kuadrat 3 dikali Y kuadrat sama dengan 3Y kuadrat dikurang X kali 1 berarti min X dibagi, nah yang penyebutnya ini kita kalikan saja, X dikali Y kuadrat menjadi XY kuadrat per yang bawahnya juga sama, ini 1 kali Y berarti Y X kuadrat dikali 2 ditambah 2X kuadrat dibagi sama yang bawahnya juga kita kalikan. X kuadrat dikali Y sama dengan X kuadrat dikali Y. Karena yang bawahnya ini polanya hampir mirip, maka ini bisa kita usahakan untuk dicoret. Bagaimana caranya? Bisa kita langsung yang atasnya ini kita sama-sama dikali X. Nah, yang di bawah yang kurang itu adalah Y-nya. Maka ini bisa sama-sama dikali Y. Maka hasilnya di sini sama dengan 3XY kuadrat, ya kan? Kemudian dikurang X dikali X berarti min X kuadrat. Nah, kemudian yang di bawahnya menjadi XY kuadrat dikali X sama dengan X kuadrat dikali Y kuadrat per yang bawah sama-sama dikali Y dikali Y berarti Y kuadrat ditambah 2X kuadrat dikali Y menjadi plus 2X kuadrat dikali Y dibagi X kuadrat dikali Y
kuadrat. Nah, kita sudah menemukan pembagian yang sama. Di sini x kuadrat dikali y kuadrat. Di bawah sini juga sama, x kuadrat dikali y kuadrat. Maka ini bisa kita coret. Berarti sisanya yang mana? Sisanya adalah 3x y kuadrat min x kuadrat dibagi y kuadrat ditambah 2x kuadrat y. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan lagi menjadi x dikali 3y kuadrat min x, yang bawahnya kita keluarkan y-nya menjadi y dikali y plus 2x kuadrat. Nah, gampang ya. Soal nomor 5. Diketahui A sama dengan 1/8, B sama dengan 16, dan C sama dengan 4. Maka nilai dari A pangkat min 1/3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 1/2 adalah. Nah, ini soalnya ada pilihan jawabannya. Oke, kita tuliskan dulu bentuk eksponennya. A pangkat min 1/3 dikali B pangkat 1/4 dikali C pangkat min 1/2. Oke, ini soalnya sudah kita tulis. Nah, tapi sebelum itu, untuk nilai dari masing-masing bilangan pokoknya, ini bisa kita tuliskan di sini dulu lah. A sama dengan 1/8 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan, kalau 2 pangkat 3 naikkan ke atas menjadi 2 pangkat min 3. Nah, kemudian untuk B sama dengan 16, ini juga sama 2 pangkat 4. Kemudian untuk C-nya sama dengan 4, ini juga sama 2 pangkat 2. Coba kita sekarang masukkan ke sini. Nah, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu pangkatnya yang masih seperti ini. Nah, A pangkat min 1/3 itu sama dengan 1 dikali 3 ditambah 1, berarti 4/3. Berarti di sini min 4/3. Kemudian B-nya 1/4 dikali C, ini juga sama, 1 dikali 2 ditambah 1 berarti 3/2. Berarti di sini pangkat min 3/2. Nah, ini tinggal masukkan nilainya menjadi, nah, tadi nilai A-nya sama dengan berapa? Nilai A-nya itu sama dengan 2 pangkat min 3. Berarti di sini 2 pangkat min 3 dipangkatkan lagi dengan min 4/3 dikali B itu 2 pangkat 4 dikali pangkat 1/4. Kemudian untuk C 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan min 3/2. Maka di sini masing-masing pangkat ini kita kalikan saja. Berarti min 3 dikali min 4/3, maka yang 3-nya ini bisa kita coret menjadi 2 pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena min dikali min ya positif. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 1/4, maka ya sama dengan 1. Ya kan? Berarti di sini 2 pangkat 1. Berarti yang sisanya 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan min 3/2. Nah, ini juga bisa dicoret. Ini juga tadi sama, bisa dicoret. Nah, tinggal yang tersisa di sini adalah 2 pangkat min 3. Karena bilangan pokoknya sama semua, maka pangkat ini tinggal kita jumlahkan saja. Jadi di sini sama dengan 2 pangkat 4 ditambah 1 dikurang 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 2. Sama dengan 4. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D. Gampang ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 6. Jika P bilangan rasional sehingga akar pangkat 5 dari 25 pangkat P sama dengan 5, maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat P sama dengan berapa? Nah, oke, berarti akar pangkat 5 dari 25 pangkat P sama dengan 5,
maka akar pangkat 3 dari 4 pangkat P sama dengan berapa? Oke, sekarang coba kita selesaikan dulu di akar pangkat 5 dari 25 pangkat P. Berarti di sini bisa kita tuliskan kalau tadi di sifat-sifat eksponen, kalau bentuknya akar seperti itu kan sama dengan A pangkat X per Y. Nah, itu kan sama dengan akar pangkat Y dari A pangkat X. Nah, maka kalau di sini bentuknya akar terlebih dahulu, ya kita keluarkan dari bentuknya akar jadi bentuknya pangkat. Nah, maka di sini sama dengan A pangkat X per Y. Nah, di sini berarti 25 pangkat P per 5 sama dengan 5. Maka di sini juga bisa kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan P per 5 sama dengan 5. Kalau begitu, pangkatnya ini tinggal kita kalikan menjadi 5 pangkat 2P per 5 sama dengan 5. Maka bilangan pokoknya itu bisa kita singkirkan menjadi 2P per 5 sama dengan 1, karena pangkatnya di sini 1. Maka 2P sama dengan 5, ya kan? 5 kali 1 sama dengan 5, maka P sama dengan 5 per 2. Jadi kita sudah mendapatkan nilai P-nya sama dengan 5 per 2. Nah, setelah itu kita masukkan ke akar pangkat 3 dari 4 pangkat P. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat P sama dengan 4 pangkat P per 3, ya kan? Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 P per 3. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2P per 3. Nah, tinggal kita masukkan nilai P-nya. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali P-nya tadi berapa? 5 per 2 per 3. Berarti di sini tinggal kita coret saja. Maka di sini sama dengan 2 pangkat 5 per 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Jika N bilangan bulat, maka 2 pangkat N plus 2 dikali N pangkat min 4 dibagi 12 pangkat N min 1 sama dengan berapa? Coba kita tuliskan dulu soalnya. 2 pangkat N plus 2 dikali 6 N min 4 dibagi 12 N min 1. Ini sama dengan 2 pangkat N plus 2 dikali 3 pangkat N min 4 dibagi 4 dikali 3 pangkat N min 1. Ya kan? Nah, maka kita keluarkan yang dalam kurung ini menjadi 2 pangkat N plus 2 dikali 2 pangkat N min 4 dikali 3 pangkat N min 4. Maka yang di bawah juga sama. Nah, berarti di sini 4 pangkat N min 1 dikali 3 pangkat N min 1. Nah, sekarang coba kita kelompokkan. Yang di sini bentuknya adalah perkalian, maka pangkatnya ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2N plus 2 ditambah min 4 itu sama dengan min 2 dikali 3 pangkat N min 4 dibagi. Nah, karena di sini masih angkanya 4, bisa kita uraikan supaya sama dengan yang di atas itu menjadi 2. Maka di sini kan sama saja, kita 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan N min 1 dikali 3 pangkat N min 1. Hasilnya 2 pangkat 2N min 2 dikali 3 pangkat N min 4 dibagi 2 dikali N min 1 sama dengan 2 pangkat 2N min 2 dikali 3 pangkat N min 1. Nah, yang atas sama bawah ini bisa kita coret. Tinggal yang tersisa adalah 3N min 4 dibagi 3 pangkat N min 1. Nah, ini juga menjadi 3 pangkat N min 4. Karena di bawah
dia bentuknya positif, maka di atas dia menjadi negatif. Yang ini negatif menjadi positif. Maka di sini N dikurangi N ya 0. Kemudian min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Maka di sini hasilnya 3 pangkat min 3. Ya kan? Nah, 3 pangkat min 3 ini, karena hasilnya di sini kan tidak ada yang pangkatnya negatif, maka kita uraikan lagi menjadi 3 pangkat min 3. Kita turunkan menjadi 1/3 pangkat 3. Maka di sini kita uraikan lagi menjadi 1/27. Jadi jawabannya itu adalah A. Nah, itu dia beberapa contoh latihan soal untuk materi bentuk eksponen. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.